hati saya menjadi hancur, pedih ketika melihat satu video orang-orang salah satu sosok Bakalawi dari Yaman yang mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Yaman. Ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memiliki satu rencana yang panjang untuk sampai kepada kalimat ini. Indonesia milik Tarim, milik bangsa Yaman. Makanya di Tarim, Hadramaut, Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Karena itu Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Indonesia ini anaknya Tarim. Subhanallah, silih berganti untuk menghidupkan Islam, untuk menabur berkah, untuk mengundang rahmat Allah di Nusantara Indonesia. Nabi SAW hanya diizinkan Allah mi'raj satu kali seumur hidup. Tapi yang namanya taqib dan leluhur mereka mengatakan bisa mi'raj 70 kali setiap malam. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Ada lagi yang mengatakan, oh, leluhur kami bisa memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Bohong atau gombal? Tapi anehnya banyak yang percaya. Berikan berkah pada Yaman, maka Allah berikan keberkahan-keberkahan pada negeri Yaman. Kesuburan tanahnya, hasil lautnya yang di tepi pantai, kemudian keaslian ilmu pengetahuannya, kemudian berpindah pula ke sana zuriat Rasulullah SAW dari Baghdad, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kemudian di sana pula lah bersarangnya ilmu-ilmu syar'i sampai hari ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Nabi laksanakan. Apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Wa qala ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah maka taatlah kepadaku. Barang siapa yang taat kepada Nabi, maka Allah akan mencintainya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Mau dicintai Allah, taat kepada Nabi. Mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan setiap kita mengadakan Maulid Nabi. Pernah satu sahabat Rasulullah dan para sahabat Rasulullah bersabda, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara? Tidak, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapakah gerangan saudaramu ya Rasulullah yang engkau rindukan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani fa amana, thumma tuba liman lam yarani fa amana bi. Nabi SAW bersabda, beruntung orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung sampai 3 kali Nabi mengatakan, orang yang akan pernah ketemu aku, orang yang pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku, itulah saudara-saudaraku. Amin. Amin. Jadi ibu ini diakui oleh Rasulullah SAW sebagai saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang lagi trending soal apa? Balawi. Soal apa? Nasab Balawi. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu keliling Indonesia dengan sonetan. Masya Allah, gembira, bahagia hati saya menjadi anak Indonesia. Kenapa? Karena saya lihat Indonesia ini tanahnya subur, harta bendanya melimpah, lautnya biru, ikan-ikannya luar biasa. Betul? Betul? Bangga jadi anak Indonesia. Tapi tiba-tiba hati saya menjadi hancur, pedih ketika melihat satu video orang-orang salah satu sosok Ba'alawi dari Yaman yang mengatakan Indonesia milik Aulia Karim. Indonesia milik orang Yaman. Sedih atau sedih? Hancur apa tidak kalian ini? Mereka dengan mudah mengklaim Indonesia milik Aulia Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ternyata ucapan ini tidak sederhana, memiliki satu rencana yang panjang untuk sampai kepada kalimat ini. Indonesia milik Karim, milik bangsa Yaman. Caranya bagaimana? Pertama, memalsukan kuburan-kuburan. Betul? Banyak kuburan-kuburan palsu. Saya keliling Jawa, keliling Sumatera Selatan, di Kalimantan. Itu memang betul. Banyak kuburan-kuburan dibikin aja. Habib ini, padahal kosong. Kemudian memalsukan makam-makam leluhur kita. Makam Sumo di Harjo, leluhur Indonesia, di Ba'alwi diganti namanya menjadi Hasan bin siapa? Ba'alwi. Di Madura kita lihat ada satu kuburan keramat, tiba-tiba namanya diganti menjadi Ba'alawi dan sebagainya. Alhamdulillah, kuburan-kuburan palsu itu sekarang sudah dibongkar oleh umat Islam, dan yang palsu-palsu itu sudah diganti oleh umat Islam. Alhamdulillah. Ini cara pertama. Yang kedua, mereka mengajukan, mendakwahkan khurafat-khurafat. Ada yang mengatakan faqih muqaddam leluhur kami itu mi'raj satu malam 70 kali. Sementara Rasulullah SAW berapa kali? Berapa kali? Nabi SAW hanya diizinkan Allah mi'raj satu kali seumur hidup. Tapi yang namanya faqih muqaddam leluhur mereka mengatakan bisa mi'raj 70 kali setiap malam. Bohong apa gombal? Bohong apa gombal? Ini telah menghina Rasulullah.
ini telah merendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan, oh, leluhur kami bisa memadamkan api neraka cuma dengan kuning. Bohong atau gombal? Tapi anehnya banyak yang percaya. Di sini yang percaya nih? Percaya enggak? Banyak yang percaya sampai takut. Tujuannya apa? Untuk menguasai. Ada 7 keutamaan alumni Yaman. Setelah melihat di masyarakat, saya melihat ada 7 kelebihan. Laisa ala sabilit tahdid. Kelebihannya tentu ratusan bahkan ribu. Berdasarkan bukti arkeologis, setidaknya sejak abad ke-11 sebelum Masehi, wilayah Yaman ini sudah ditinggali oleh manusia dengan bukti keberadaan kerajaan Saba. Di dalam Al-Quran dan Alkitab juga dicatat, Saba ini pernah dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar sebagai Ratu Saba. Kalian ingat kan teman-teman tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba? Kerajaan Saba ini diperkirakan berdiri di sini sekitar tahun 1200 sebelum Masehi hingga keruntuhannya karena perang saudara tahun 275 Masehi. Lalu digantikan oleh kerajaan Himyar hingga tahun 520-an Masehi. Setelah itu, wilayah Yaman ini diduduki oleh kerajaan Kristen Aksum. Kerajaan Aksum ini dianggap sebagai 4 kekuatan besar dunia kuno saat itu. 3 kekuatan besar lainnya yaitu Persia, Roma, dan China. Kerajaan Aksum ini lalu menempatkan penguasa daerah di wilayah Yaman yang bernama Abraha. Jadi Abraha ini orang Kristen ya teman-teman, dengan bukti ia membangun gereja di Najran serta katedral Al-Hulais di wilayah Sana'a untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Beberapa tahun kemudian, Abraha lalu menyerang Mekah pada sekitar tahun 570. Ada yang mengatakan tahun 552 Masehi. Peristiwa ini kalau di agama Islam dikenal juga sebagai tahun gajah, karena saat itu Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah memakai pasukan gajah. Lalu oleh Allah, pasukan ini dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu dari neraka. Setelah melemahnya kerajaan Aksum, pada tahun 570, wilayah Yaman dikuasai oleh kerajaan Sasania. Namun tak lama kemudian pasukan muslim berhasil menaklukkan Yaman dengan damai sekitar tahun 630. Lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan Rasidun dan sejumlah kerajaan Islam lainnya. Hingga pada tahun 1517 wilayah Yaman Utara dikuasai oleh Kesultanan Ottoman Turki. Sedangkan wilayah Yaman Selatan dikuasai oleh Kesultanan Mahra yang berdiri tahun 1432. Selanjutnya pada tahun 1597 didirikanlah kerajaan baru di sini yang bernama Imamah Zaidi Yaman di wilayah kependudukan Ottoman. Selanjutnya pada tahun 1700-an Imamah Zaidi Yaman ini terpecah karena perang saudara, lalu menciptakan kerajaan baru yang bernama Kesultanan Lahej. Pada tahun 1728 Imamah Zaidi sendiri berhasil diruntuhkan pada tahun 1849. Takut wilayahnya diserang oleh Ottoman, Kesultanan Lahej lalu meminta bantuan Inggris untuk dijadikan sebagai negara bawahan protektoratnya. Inggris pun akhirnya setuju. Tahun 1872 Kesultanan Lahej secara resmi menjadi bawahan dari Inggris. Tak lama kemudian tahun 1886 Kesultanan Mahra juga ikut-ikutan mendaftar jadi protektorat negara Inggris. Praktis, Yaman Selatan dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya pada tahun 1918 para pemimpin Syiah Zaidi mengusir Ottoman dari Yaman Utara. Mereka lalu mendirikan kerajaan baru di sini yang bernama Mutawakilite Yaman. Berarti sekarang ada 2 negara ya teman-teman, kerajaan Mutawakilite Yaman dan British Protectorate. Selanjutnya pada tahun 1962 kerajaan Mutawakilite digulingkan dengan cara kudeta, lalu digantikan negara baru yang bernama Republik Arab Yaman, atau bisa kita sebut dengan negara Yaman Utara. Tak lama kemudian tahun 1967 pasukan pembebasan Yaman Selatan berhasil mengusir Inggris dan bekas wilayahnya diambil alih, lalu didirikan negara baru yang bernama Republik Rakyat Yaman, sebuah negara komunis terbesar di Timur Tengah.
Tahun 1970, Republik Rakyat Yaman berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman, atau biar mudah kita sebut saja sebagai Yaman Selatan. Karena merasa satu bangsa dan memiliki identitas yang sama, kedua Yaman yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan ini lalu mereka setuju untuk digabungkan menjadi satu, dan berdirilah Republik Yaman pada tahun 1990. Berikut 9 fakta negara Yaman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Yaman bernama lengkap Republik Yaman, dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Sanaa. Secara geografis, Yaman berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di ujung selatan Jazirah Arab, serta berbatasan dengan negara Arab Saudi di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Aden, di sebelah timur berbatasan dengan negara Oman, serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Negara Yaman sendiri memiliki luas wilayah sebesar 555.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 34.277.612 jiwa. Untuk agama, 99% warga Yaman memeluk agama Islam, serta hanya 1% yang memeluk agama yang lain. Untuk etnis, 79,5% merupakan etnis Arab, 13% etnis Afro-Afrika, 3,8% etnis Somalia, sisanya 3,7% merupakan etnis yang lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Yaman adalah bahasa Arab. Untuk perekonomian, negara Yaman adalah negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Indeks pembangunan manusia Yaman menempati peringkat 183 dunia. Perekonomian Yaman sendiri sangat bertumpu pada hasil minyak bumi dan gas alamnya, yang menyumbangkan 90% dari pendapatan ekspor negara ini. Selain itu juga ada hasil perikanan serta tambang emas, dengan ekspor terbesar ke negara Thailand, China, Arab Saudi, dan Oman. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Rial Yaman, dengan kurs 1 rial setara dengan 58 rupiah. Kehidupan di Yaman. Dari total penduduk Yaman yang berjumlah 34 juta jiwa, 99% merupakan pemeluk agama Islam. Islam adalah satu-satunya agama resmi di negara Yaman ini, teman-teman. Dengan pembagian, 65% merupakan aliran Islam Sunni dan 35% merupakan aliran Islam Syiah. Untuk kemiskinan, negara Yaman sangat memprihatinkan, teman-teman. Diperkirakan terdapat kurang lebih 80% orang miskin di negara ini. Penyebab kemiskinan dikarenakan adanya perang saudara Yaman yang tidak berkesudahan, tingkat pengangguran yang tinggi, serta diperparah dengan korupsi. Patut kalian ketahui ya teman-teman, dari data Indeks Persepsi Korupsi 2022, negara Yaman merupakan negara terkorup kelima di dunia, di bawah negara Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Venezuela. Lalu upah minimum atau UMR pekerja di negara Yaman tahun 2023 tercatat sebesar 21.000 rial atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Perang Saudara. Setelah penyatuan Yaman pada tahun 1990, ternyata tidak semudah itu untuk menyatukan dua negara, teman-teman. Perang saudara pun pecah pada tahun 1994 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Perang ini berakhir setelah 2 bulan pertempuran dengan kemenangan di pihak pro penyatuan. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2004, muncul lagi pemberontakan. Kali ini berasal dari Houthi, sebuah kelompok Syiah Zaidi. Hal ini juga diperparah dengan adanya kelompok Ansyar al-Syariah yang ikut-ikutan perang di tahun 2011 dengan tujuan pendirian negara Islam. Perang saudara ini terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2014 antara 3 kelompok, yaitu Houthi, Ansyar al-Syariah, dan pemerintah Yaman. Apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Di tahun 2014 sampai hari ini, perang saudaranya itu semakin parah.
ditambah kehadiran negara-negara asing yang membuat pemerintahan Yaman semakin terpecah belah. Beginilah teman-teman peta konflik Yaman tahun 2023. Ini yang warna merah muda adalah wilayah kendali pemerintah Yaman dengan dukungan Arab Saudi. Warna hijau ini adalah wilayah kendali kelompok Houthi dengan dukungan Iran, Korea Utara, dan negara Suriah. Lalu warna kuning ini merupakan wilayah kendali gerakan Yaman Selatan yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Lalu yang warna putih ini merupakan wilayah kontrol Ansar al-Syariah. Warna abu-abu ini wilayah kendali gerakan suku Hadramaut. Lalu ada lagi yang kecil ini merupakan wilayah kendali ISIS. Ribet ya teman-teman, mereka semua saling berebut wilayah dan kekuasaan. Namun imbasnya rakyat Yaman sangat-sangat menderita. Bayangkan saja teman-teman, perang saudara ini terjadi sejak tahun 1994 hingga hari ini. Negara kering kerontang. Secara geografis, lokasi negara Yaman sangat tidak beruntung sekali teman-teman, karena negara ini memiliki iklim gurun pasir yang sangat panas. Ditambah sumber mata air di negara Yaman sangatlah sedikit. Hal ini juga diperparah dengan perang saudara yang tidak berkesudahan, hingga pembangunan di negara Yaman menjadi stagnan. Masyarakat di negara Yaman hanya bisa mengandalkan air tanah yang jumlahnya itu sangat terbatas, serta bantuan dari NGO dan PBB. Kalau kalian berkunjung ke negara Yaman, dijamin kalian pasti dapat menemukan warga Yaman membawa jerigen air di jalan-jalan. Mereka itu berjuang hidup di tengah kelangkaan air bersih dan perang yang mendera. Dari data, 80% rakyat Yaman kesulitan untuk mengakses air bersih. Lebih kasihan dari Palestina. Menurut Mimin, Yaman ini kondisinya lebih kasihan dan menderita dari negara Palestina teman-teman. Untuk fakta negara Palestina sudah pernah Mimin sampaikan. Kalian yang belum nonton bisa klik link di pojok kanan atas ini atau di kolom komentar juga sudah Mimin tuliskan. Pembangunan di negara Palestina, terutama di wilayah tepi barat, sudah sangat baik. Ditambah banyak umat muslim dan negara-negara di dunia yang membela Palestina. Kalau Yaman, mana pernah sih umat muslim demo menyerukan Free Yaman, usir Arab Saudi, Iran, Suriah, dan Uni Emirat Arab dari sana? Nggak ada teman-teman. Adapun itu sangatlah jarang sekali. Apa karena yang terlibat di dalam konflik Yaman semuanya adalah negara-negara Islam? Jadi semua umat muslim cuma diam saja, menganggap Yaman baik-baik saja. Hal ini berbeda kalau terjadi di Palestina, ya karena lawannya adalah Yahudi dan kaum Zionis. Berbeda kalau lawannya itu sama-sama negara Islam. Ya nggak gitulah teman-teman. Yuk kita sebagai umat muslim harus bersatu. Masalah kemanusiaan tidak memandang agama, ras maupun golongan. Menurut catatan PBB, di negara Yaman dari tahun 2014 hingga saat ini lebih dari 370.000 orang meninggal dunia gara-gara perang yang tidak berkesudahan. Semoga saja negara-negara Arab itu pada sadar dan saling bersatu mendamaikan kelompok-kelompok yang saling terpecah belah di negara Yaman. Kan kasihan teman-teman, rakyat Yaman yang terus-terusan menderita. Negara Habib. Tahukah kalian teman-teman, jika hampir semua Habib yang ada di Indonesia ternyata berasal dari negara Yaman? Contohnya seperti keluarga Syihab, ada Habib Rizik Syihab, ada pula Habib Hurai Syihab, bapaknya Najwa Syihab. Ada juga keluarga Al-Hadar seperti Habib Ja'far Al-Hadar. Lalu ada Habib Bahar bin Smith, juga keturunan dari Yaman. Apakah beliau-beliau para Habib ini masih ingat dengan kampung halaman nenek moyangnya di negara Yaman? Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini.
Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddat 'alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya aja luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini, ada lagi sebenarnya di Masjid Bafatol. Di Masjid Bafatol juga ada yang kayak begini. Marhaba, marhaba. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayu hammim syaribo illa wagodo mukashif. Gak tumbuh komes kecuali sudah apa? Jadi wali, bisa baca punya orang. Itu kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa.